Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kisah Siti Aminah, menikah hingga melahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aminah adalah ibu kandung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia merupakan wanita paling baik garis keturunan dan kedudukannya di kalangan Quraisy. Dikutip dari Sirah Nabawiyah, sejarah lengkap kehidupan Rasulullah karya Ibnu Hisham, Aminah merupakan putri dari Wahab bin Abdu Manaf bin Zurah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Khalid bin Fihir. Ayah Siti Aminah yakni Wahab bin Abdu Manaf merupakan tokoh paling terhormat dan berasal dari Bani Zurah yang memiliki nasab paling baik. Dari keturunan ibunya, Aminah adalah putri Barrah binti Abdul Uzza bin Usman bin Abdudar bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Khalid bin Fihir. Nasab baik juga mengalir dari ibunda Siti Aminah. Kisah Siti Aminah. Ada sejumlah kisah mengenai Aminah binti Wahab dalam Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham, beberapa di antaranya akan dimuat pada kisah ini. Pertama, kisah tentang wanita yang mengajak Abdullah menikah, ketika ia hendak dinikahkan dengan Siti Aminah. Suatu ketika Abdul Muthalib yakni kakek Rasul, menjepit tangan anaknya Abdullah, lalu mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ternyata Abdul Muthalib hendak pergi ke rumah Wahab bin Abdu Manaf, yang mana adalah ayah dari Siti Aminah. Di perjalanan, Abdullah bertemu seorang wanita dari Bani Asad. Wanita itu berkata, "Wahai Abdullah, akan pergi kemana engkau?" Abdullah menjawab, "Aku akan pergi bersama dengan ayahku." Wanita tersebut berkata kembali, "Wahai Abdullah, nikahilah aku sekarang juga." Abdullah berkata, "Aku bersama ayahku dan aku tidak bisa menentang pendapatnya, tidak pula berpisah dengannya." Sesampainya di rumah Wahab bin Abdu Manaf, Siti Aminah pun dinikahkan oleh ayahnya dengan Abdullah bin Abdul Muthalib. Kedua, kisah Aminah binti Wahab bermimpi bertemu seseorang. Orang itu memerintah ibu Rasulullah untuk menamai anak dalam kandungannya dengan nama Muhammad. Saat mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aminah binti Wahab bermimpi didatangi seseorang. Kemudian orang itu berkata kepada Siti Aminah, "Sesungguhnya engkau sedang mengandung pemimpin umat ini. Jika dia telah lahir ke bumi, maka ucapkanlah, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang Esa dari keburukan semua pendengki, dan namakanlah dia Muhammad." Ketiga, ketika mengandung Rasul, Siti Aminah melihat cahaya memancar dari perutnya. Melalui cahaya tersebut, ia bisa melihat istana-istana Busra di wilayah Syam. Keempat, dilansir dari buku Dan Bidadari Surga Pun Cemburu karya KH Adrian Mafatih Al-Karyem, disebutkan dalam kitab Animatul Kubra Al-Alam, kisah Aminah binti Wahab ketika melahirkan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 wanita untuk menemani dan membantu proses persalinan Siti Aminah. Keempatnya diliputi dengan cahaya kemilau, dan wanita pertama mengatakan, "Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah, karena telah mengandung Muhammad, pemimpin setiap insan." Kemudian ia duduk di sebelah kanan Aminah. Ia adalah Hawa, istri Nabi Adam. Wanita kedua juga mendekat, dan setelah ditanya oleh Aminah binti Wahab, ia menjawab bahwa dirinya adalah Sarah, istri Nabi Ibrahim. Kemudian ia duduk di sebelah kiri Siti Aminah. Wanita ketiga menghampiri Siti Aminah, dan ia adalah Asyah binti Muzahim, kemudian duduk di belakang Aminah. Wanita terakhir maju mendekat, dan duduk di depan Aminah binti Wahab, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku adalah Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa." Siti Aminah binti Wahab menjadi tenang setelah ditemani keempat wanita mulia. Saat persalinan, 4 wanita tersebut membantu persalinan hingga lahirlah manusia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.